Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti. Di sini saya salah satu kelompok dari kelompok 7. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan ini, yaitu berikanlah sebuah formalisasi yang tepat dalam bentuk kata yang merupakan bagian dari sebuah permasalahan searching, yaitu gambarkan statistics, fungsi successor, initial state, dan goal state. Langsung saja saya akan menjawabnya. Deskripsi sebuah set permainan rel kereta api yang memiliki jumlah rel 32 biji, 12 bagian lurus, 16 bagian kurva, 2 bagian bergarpu 1, 2 bagian bergarpu 2, dan rel tersebut tidak boleh ada bagian yang terbuka. Nah, relnya diumpamakan sebagai berikut. Rel lurus 12 bagian, rel kurva 16 bagian, rel garpu 2 bagian, dan rel garpu 2 bagian 2. State fate, ruangan keadaan 4 jenis bagian rel kereta api yang disusun menjadi satu kesatuan yang utuh tanpa adanya bagian yang terbuka, yang dimana relnya digambarkan RL, RK, RG1, dan RG2. Fungsi bagian B, fungsi suksesor F X sama dengan F. Initial state, keadaan awal 4 jenis bagian rel yang belum disusun di dalam rak yang kosong. Tujuan 4 jenis bagian rel tersusun tanpa adanya bagian yang terbuka. Goal test, semua jenis bagian rel tersusun menjadi satu kesatuan di dalam rak tanpa adanya bagian yang terbuka. Nomor 2, di antara metode plain search, yang mana yang Anda pilih? Kenapa? Jawabannya BFS, breadth-first search, karena pada metode BFS menjamin solusi yang ditemukan adalah yang paling terbaik. Pada penyusunan rel kereta api, seperti relnya dapat tersusun sedemikian rupa sampai tidak adanya bagian yang terbuka. Memiliki solusi yang terbaik agar tidak ada kesalahan dalam pemasangannya. Keuntungan lain dari penggunaan metode BFS ini adalah tidak akan menemukan jalan buntu. Kemudian keuntungan lain dari BFS ini adalah jika ada satu solusi, maka metode ini akan menemukannya. Nomor 2, jelaskan secara singkat mengapa dengan menghilangkan bagian manapun dari bagian bergarpu dari set permainan di atas akan membuat masalah tidak bisa diselesaikan. Menurunkan sebuah kondisi yang penting, tetapi tidak cukup untuk setiap set permainan kereta api yang diberikan. Gunakan 4 tipe bagian pada gambar 1 untuk memperoleh sebuah solusi. Jawabannya, bagian garpu adalah bagian yang sangat penting dikarenakan bagian garpu merupakan bagian inti rel yang menghubungkan bagian-bagian rel untuk bisa dibuat menjadi satu kesatuan utuh agar dapat berjalan. Jika ada satu bagian garpu hilang, maka akan ada bagian terbuka di relnya yang mengakibatkan karena tidak dapat berjalan. Seperti pada gambar ini. Gambar 1, tampilan rel kereta yang kehilangan salah satu bagian garpu. Nah, ketika rel lain dihilangkan atau bukan bagian garpu, maka kereta dapat ketika bagian rel dihilangkan,
bukan bagian garpu, maka kereta dapat berjalan dengan cara mengatur rel tersebut. Contohnya, jika yang dihilangkan adalah rel bagian kurva, maka dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Nah, tanda merah merupakan rel kereta yang dihilangkan, kemudian tanda hitam adalah tanda bagian rel kereta masih lengkap dan masih dapat berjalan. Dan cara untuk menutup bagian kurva yang hilang adalah dengan cara bagian lain dibuat memanjang untuk menutupinya. Kasus 2, langsung saja saya jawab. Berapa kira-kira ukuran yang tepat untuk static speed dari permasalahan ini? Yaitu I n pangkat 2. Nomor 2 berapa kira-kira faktor percabangan dari search tree? Yaitu 5. Nah, yang ketiga, anggap bahwa kendaraan I berada pada lokasi X, Y, Y. Berapa nilai minimum langkah HI yang harus dilakukan oleh kendaraan untuk mencapai bidang goal state dengan menganggap bahwa tidak ada kendaraan lain pada grid. Tunjukkan HI dalam bentuk matematis sebagai fungsi dari X, Y, Y, dan N. Nilai minimum 13. Jawabannya itu nilai minimum 13. Seperti ini. Soal kasus 3, langsung saja, apa state space-nya? Dimulai dari kota A dan kota B, kemudian kota yang dituju. Apa initial dan goal state? Jawabannya itu initial. Apa initial dan goal state? Jawabannya itu initial kota A, kota B, goal state kota baru A, B. Selanjutnya, apa fungsi suksesor A dan B bergerak bersamaan ke kota 1 menuju kota selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, apa constitution untuk 1/8? Jawabannya jarak antar kota. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas perorangan. Dimana soalnya nomor 1, menurut kalian kapan suatu objek atau aplikasi dapat dikatakan cerdas? Menurut saya suatu aplikasi dikatakan cerdas apabila mampu merespon perintah yang diberikan oleh si pengguna aplikasi. Misal aplikasi Google Chrome. Nah, kita tulis kata harga notebook Acer, lalu Google tadi mencari apa yang kita maksud. Meskipun kita menuliskan masukan kurang benar, tapi Google tersebut membenarkan sesuai apa yang kita maksud. Nah, disinilah salah satu letak kecerdasan dari aplikasi itu sendiri. Kedua, soal 2, jika Anda disuruh untuk mengembangkan suatu produk AI yang akan membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran dan penanggulangan virus COVID-19,
Apa yang akan Anda buat? Jelaskan. Sepertinya saya akan mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi, yang dimana aplikasi tersebut dapat meredam wabah virus corona dengan cara kerjanya mengandalkan partisipasi masyarakat dalam hal membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran kontak dengan penderita COVID dapat dilakukan dengan mudah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.